Mereka itu rata-rata yang dari luar memang mereka curious ya sebenarnya busana muslim Indonesia itu seperti apa sih gitu. Kalau Indonesia mau jadi kiblat busana muslim artinya kan trend fashion benchmarknya orang tuh harus kesini kan Pak. Iya, betul, Nah, artinya Indonesia harus punya standar sendiri dong yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Exyar. Apa kabar? Baik, hari ini kita bertemu dengan Ibu Hani Hairani selaku General Manager dari Islamic Fashion Institute yang ada di Bandung. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, kira-kira apa sih itu Islamic Fashion Institute? Tentunya menarik ya Sobat Exyar ya. Bu Hani, apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, apakah bisa diceritakan Bu, kira-kira apa itu Islamic Fashion Institute? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum sahabat Exyar juga. Islamic Fashion Institute adalah sekolah busana, desain busana. Tapi kita lebih fokus pada perancangan busana berbasis kaidah busana muslim. Nah, IFI itu awalnya mungkin digagas di tahun 2010. Karena Indonesia pada saat itu mencanangkan 2020 akan menjadi kiblat busana muslim dunia. Nah, para founder yaitu Ibu Irna Mutiara, Bu Nunik Mawardi dan Bapak Deden Siswanto mulai merencanakan bahwa kalau menjadi kiblat busana muslim artinya kita harus ada sekolahannya gitu. Oh iya. Nah, jadi untuk mendorong rencana tersebut akhirnya dibuatlah Islamic Fashion Institute. Saat itu berdirinya di 2015. Berarti sudah hampir 8 tahun ya Bu ya? Iya, betul. Sewindu Pak, Ya, tahun ya. ini kami hampir sewindu. Dan kami sampai saat ini masih istiqomah tetap fokus di perancangan busana muslim. Jadi institut ini mempelajari bagaimana membuat busana muslim ya Bu ya? Betul, ya. Oh iya, iya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira siapa aja Bu yang ikut pelatihan di institut ini Bu? IFI ini karena lembaga kursus dan pelatihan, jadi kami tidak ada batasan usia. Yang paling muda kita waktu tahun 2017 itu ada Hana, itu usianya waktu masuk 9 tahun. 9 tahun? Ya, karena memang dia sangat tertarik dengan dunia perancangan busana dan memang berbakat. Kemudian orang tuanya mendorong, waktu itu mereka Hana itu homeschooling. Oke. Jadi sangat memungkinkan mengambil ekstrakurikulernya di IFI gitu. Kemudian 2018 itu ada satu lagi Yumna saat masuk itu 15 tahun. Sekarang dia sudah lulus, bahkan sudah fashion show di New York kemarin terakhir. Dan yang paling tua itu, bukan paling tua ya, mungkin paling senior itu usianya 53 tahun. Itu sudah doktor, sudah dosen juga, tapi karena memang mungkin sektor fashion ini tidak membatasi seseorang karena usianya gitu ya. Semua yang hobi di industri fashion itu bisa kapan aja belajar fashion. Jadi siapapun bisa. Nah, apalagi sekarang banyak di Indonesia yang sudah punya brand, usahanya sudah besar, tapi belum pernah masuk sekolah fashion. Jadi tidak ada latar belakang sekolah fashion. Nah, di kelas komunitas namanya itu biasanya mereka yang sudah punya brand, otomatis usianya sudah rata-rata ya sudah senior gitu. Kalau untuk kelas reguler itu memang yang didominasi oleh fresh graduate, baik SMK, SMA maupun S1. Nah, itu kita kurang lebih berasal dari 15 provinsi Pak. Mereka datang ke sini untuk belajar. Iya, menarik ya Bu ya. Jadi hampir seluruh Indonesia belajar fashion di sini Bu ya. Alhamdulillah. Sebagai basic untuk mereka bisa mengembangkan bisnis fashionnya di masa yang akan datang. Betul, karena memang output kita menjadi fashionpreneur. Jadi di dalam kurikulumnya kita mengajarkan juga bagaimana memulai usaha. Ya. Baik Ibu. Pertanyaan berikutnya Bu, tadi kan Ibu katakan bahwa di IFI ini siswanya atau apa disebutnya Bu? Siswa Ibu ya? Siswa. Siswanya itu adalah dari seluruh Indonesia.
kira-kira apakah ada siswa dari luar negeri Bu yang ikut belajar di IVI ini? Ada. Ada ya Bu ya? Ada, dari 2016 pun dari IVI mulai beroperasi itu tamu dari RMIT yang Jepang dulu. Dari Jepang dulu, kemudian RMIT. Kalau RMIT itu annual program setiap tahun sampai sekarang itu kita ada kerjasama. Mereka itu rata-rata yang dari luar memang mereka kurios ya sebenarnya. Busana Muslim Indonesia itu seperti apa sih gitu, karena mungkin sih kita boleh juga mengakui bahwa pakaian Muslim Indonesia ini paling stylish kali ya gitu dibandingin negara lain gitu. Karena tadi kenapa bisa saya percaya diri dengan seperti itu, karena memang ya dengan karakter Indonesia yang populasinya 90% orang Islam, otomatis yang ada di Indonesia ini adalah Muslim kan gitu, yang bergaya stylish ini gitu. Nah, untuk RMIT, untuk New Zealand itu rata-rata jurusan business fashion. Jadi kita juga harus mulai bahwa memang bisnis busana Muslim ini sangat besar sehingga perhatikan banyak negara bahwa ini tuh pasar yang besar. Artinya mereka pengen belajar. Kenapa ada kaidah-kaidah tertentu yang mungkin mereka ingin tahu juga. Australia, New Zealand, India nanti dalam waktu dekat akan datang juga, kemudian Jepang, Malaysia, Korea yang sudah pernah belajar di sini. Ya Bu, kalau saya lihat juga pakaian Muslim di Indonesia ini atau Muslimah di Indonesia ini memang luar biasa perkembangannya Bu ya. Mulai dari yang memang betul-betul syar'i sampai dengan ada yang menggunakan modis betul. Mungkin ini di luar sana kurang begitu berkembang ya Bu ya. Jadi mereka lebih belajarnya ke Indonesia atau bagaimana Bu menurut Ibu? Saya nggak berani ngomong di luar nggak berkembang, tapi kalau kita browsing sekolah yang fokus pada busana Muslim pasti munculnya IVI. Berarti satu di dunia gitu. Kami itu mendeklarasikan diri pertama di Indonesia, tapi kalau di browsing pasti munculnya IVI, dicoba deh. Dan kenapa negara lain juga belajarnya ke sini? Karena mungkin ketika mereka mau belajar busana Muslim, mungkin awalnya mereka tidak terfikirkan IVI, tapi yang mereka pikirkan adalah bisnis busana Muslimnya. Lalu mereka ingin tahu mengenai busana Muslim, lalu mencarilah kan di mana belajar busana Muslim, ternyata munculnya IVI. Jadi memang hampir setiap tahun itu selalu ada siswa dari luar negeri yang menghubungi kami. Sebetulnya kemarin September itu rencananya ada dari London, ada satu student yang di sana sedang sekolah business fashion, tapi dia sedang punya waktu untuk magang ya. Dia magangnya pilihnya mau ke sini karena pengen belajar busana Muslim. Insya Allah. Ya, insya Allah Bu, insya Allah nama IVI ini bisa lebih dikenal di dunia Ibu ya. Amin, ya. Baik Ibu, berikutnya kalau boleh nih Bu, kami melihat bahwa Ibu sangat intens bekerja sama dengan KNEKS dan juga dengan PUM ya Bu ya. Ya betul. Yaitu lembaga dari Belanda, ya. Dari Belanda Bu ya. Boleh ceritain dong Bu, apa sih Bu yang Ibu kerjasamakan dengan KNEKS dan PUM itu Bu? Iya. Jadi belum lama ini kami dikontak juga dari KNEKS karena kita mungkin juga udah kenal sebelumnya ya sama KNEKS ini gitu, karena beberapa kegiatan juga kami sering bersama. Ini mau ada tamu nih dari PUM gitu kan. Wah, jadi sebenarnya sebelumnya tuh kami tuh sudah browsing gitu. Jadi ada dengar juga cerita dari anak-anak IVI yang sebelumnya pernah menjadi binaannya PUM. Anak alumni IVI. Nah, jadi kita tuh curious juga gitu. Kok bisa ada pembimbing dari luar, mana orangnya expert yang cukup terkenal lah gitu. Ngajarin bisnis di Indonesia gitu, maksudnya waktu itu, tapi masih udah jauh tuh, belum ngobrol soal dengan KNEKS. Nah kemarin pas ditanya ini mau ada dari sini nih dari PUM, bisa nggak ikutan IVI gitu. Justru kita yang mau banget kalau misalnya dikenalin gitu, karena kita juga tahu linknya dari PUM ini juga sangat besar gitu ya, dan
banyak program yang menurut kami dibutuhkan untuk para startup, karena kan di IV ini kan kita baru mengajarkan memulai usaha, artinya masih butuh banyak bimbingan, arahan, apalagi yang lingkupnya besar gitu, luas. Nah, alhamdulillah kemudian terhubung kemarin itu yang datang ke sini adalah Ibu Man, di mana dia itu ahli konveksi, jadi ngeling banget kan, nyambung banget gitu dengan kami gitu. Apalagi yang disampaikan adalah terkait measurement gitu ya, cara pengukuran, kenapa ukuran di dalam membuat di dalam produksi pakaian itu diperlukan, apa pentingnya, kemudian harus seperti apa dan lain-lain. Nah, ini menurut kami menjadi perhatian yang sangat serius juga, karena kalau Indonesia mau jadi kiblat busana muslim, artinya kan tren fashion, benchmarknya orang tuh harus kesini kan Pak. Ya, nah, artinya Indonesia harus punya standar sendiri dong, yang ya masa ya kita yang menjadi kiblat tapi untuk standar ukuran kita mesti nyontek gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi kemarin tuh kita gali dulu nih dari Bu Man gitu terkait pentingnya apa, kenapa harus seperti itu, karena kan ternyata ya dong gitu, orang tuh mau beli baju mahal, kalau ternyata dipakainya nggak enak, itu ya udah selesai, nggak akan beli lagi gitu. Sedangkan kalau kita jadi kedepannya selain kiblat busana muslim, kemudian kita ingin menjadi industri produk halal terbesar di dunia, kemudian di sana juga ada halal tekstil dan lain-lain, Indonesia harus juga punya standar-standar yang memang pada saat kita mau ekspor gitu ya, itu udah settle, udah dari hulunya sendiri juga udah siap gitu. Nah, jadi ayo mau banget gitu. Nah, itu alhamdulillah, karena kami juga diarahkan untuk beberapa link yang kami butuh gitu, karena kami tuh tetap harus melakukan beberapa riset gitu. Nah, kalau kita sudah terhubung dengan di luar, di negara lain yang memang juga fokus ke situ, khususnya karena kami di pendidikan ya Pak ya, di linknya pendidikan itu lebih mudah gitu. Nah, makanya bersyukur banget. Nah, mudah-mudahan nanti juga ini abis ini ada kelanjutannya gitu, karena justru itu yang diharapkan gitu, keberlangsungannya gitu. Karena kalau cuma dengerin aja gitu, kan kita mau action nih, ayo dong gimana gitu. Nah, alhamdulillah sih kami sudah terhubung ke NKS dan PUM, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya akan bersurat lagi sama KNKS kegiatan selanjutnya, mohon difasilitasi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, baik, berarti alhamdulillah KNKS sudah sebagai apa ya Bu ya, connecting agregator lah ya, menghubungkan antara industri yang ada dengan mungkin yang pihak luar sana Bu ya. Betul. Ya, mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat Bu untuk kemajuan fashion muslim di Indonesia. Amin ya. Bu Hani, ke depan kan Indonesia itu kan direncanakan menjadi kiblat atau pusat dari mode fashion muslim di dunia. Kira-kira apa yang Bu Hani rencanakan untuk bisa mewujudkan kira-kira tersebut Bu? Bekerjasama dengan KNKS, dengan PUM, atau mungkin dengan lembaga-lembaga fashion lainnya di dunia Bu? Iya. Jadi sebetulnya kan rencana ini tuh dari 2010 Pak, Indonesia menjadi kiblat busana muslim di tahun 2020 harusnya. Ya. Nah, qadarullah, entah memang pandemi atau memang belum siap kan nggak jadi ya Pak ya. Jadinya kan Presiden Jokowi akhirnya mencanangkan ulang untuk di 2024. 3 tahun lagi Bu ya. Tahun lagi. Nah, baik. Kami di IFI khususnya dari mulai 2016 itu juga sudah banyak mengikuti FGD bersama kementerian-kementerian terkait yang memang juga mendukung itu. Nah, tapi ini ada catatan tersendiri dari kami yang akademisi, karena di sini tuh terlalu jomplang. Jadi pemerintah lebih fokus ke hilir untuk promosi fashion show, untuk exhibition, promo dan lain-lain gitu. Sedangkan di hulu di kami ini di akademisi ini belum dilibatkan secara institusi. Jadi agak jauh gitu ketika di sini bicara kiblat busana muslim. Artinya yang paling simpel di akademisi berarti harus jadi pusat benchmark dong. Orang belajar busana muslim ke sini, lalu belajarnya kemana?
siapa yang mengajar? Karena di Indonesia itu nomenklatur fashion sendiri kan baru ya Pak ya, belum ada tuh profesor fashion apalagi busana muslim gitu. Nah, mau kemana gitu? Karena pasti kalau dari luar yang pengalaman kami, mereka dari institusi, dari sekolah ingin belajar kemana? Masa beda-beda? Karena tadi acuannya sendiri beberapa kurikulumnya juga belum ada. Nah ini yang ingin kami, mudah-mudahan nih dalam waktu dekat akademisi kami ingin mengadakan sebuah konferensi, mudah-mudahan KMKS mau memayungi kami nih. Jadi kami ingin duduk bersama juga karena supaya ketika pemerintah sudah bersama-sama industri ini tujuannya kemana, akademisi ini bisa menjadi fondasi awalnya gitu. Bicara busana muslim, apakah di kurikulum akademisi sudah ada mengenai busana muslim? Lalu isu terbaru sustainable fashion, apakah itu sudah ada? Kemudian isu terbaru lagi halal fashion, apakah itu juga nanti harus di akademisi? Kalau menurut saya sih itu harus, karena jika bakalnya nanti ke depan regenerasi ketika para desainer senior dan lain-lain itu sudah lebih fokus ke hal lain, akademisi ini yang akan menjaga keberlanjutan itu ya Pak ya. Ini yang kami ingin sampaikan, mudah-mudahan PUM mau juga mendukung gerakan akademisi, bahwa akademisi ini perlu dilibatkan secara institusi, artinya kita bekerja bersama-sama dari hulu ke hilir. Kami ini di akademisi ini hulu, jadi kami yang akan fokus di tadi Pak untuk sosialisasi, untuk kurikulum, untuk gerakan-gerakan yang memang harus dilakukan dari awal. Terus insya Allah maunya seperti itu. Baik Bu, memang kalau menurut pendapat saya Bu, Ibu ini adalah meletakkan dasar untuk para desainer-desainer muda Indonesia atau mungkin desainer muslim Indonesia Bu ya. Sementara di lapangan yang terjadi adalah kebanyakan orang itu sudah mulai berkreasi sendiri tanpa ada, bukan tanpa, mungkin basicnya masih belum cukup ya Bu ya, makanya perlu ditambah lagi ilmu-ilmu sehingga hasil desainnya nanti bisa lebih baik dan bersaing di internasional. Iya, betul. Karena seringkali ada juga pertanyaan dari kampus besar di luar negeri gitu. Kalau misalnya mereka ingin kayak mengirimkan pelajarnya ke sini atau mahasiswanya ke sini, pertukaran SKS-nya gitu kan nggak nyambung kok sama IVI kan, IVI cuma kursus dan pelatihan. Nah harusnya Indonesia itu sudah punya juga kurikulum untuk di sekolah tinggi atau universitas, sehingga betul-betul benchmark itu belajar. Karena gini Pak, sebenarnya ini kita tidak hanya bicara sektor pendidikan. Kami kemarin kedatangan tamu dari New Zealand itu belajar selama 6 minggu, itu kami akhirnya merasakan bahwa apa yang kita jual atau apa yang kita sampaikan kepada mereka tidak hanya mengenai ilmu fashion, tapi halal lifestyle, halal tourism, kemudian makanan, kemudian wastra Nusantara dan hal lain itu bisa kita tawarkan. Bayangkan itu mereka hanya liburan 6 minggu, itu sudah dari 15 orang, itu berapa banyak yang masuk ke sini. Apalagi kalau mereka wisata belajar yang bisa mungkin satu semester itu kan 6 bulan. Nah itu berbondong-bondong, kebayangkan belajar ke sini Pak, ini juga sangat bagus untuk bisnis kita kan Pak, di Indonesia maksudnya. Nah kami kemarin berinisiatif bahwa memberikan beasiswa untuk pelajar luar 6 orang untuk belajar selama 6 bulan dan 1 tahun tergantung pilihan. Tapi kami hanya bisa memberikan tuition fee saja, nggak bisa dengan living cost-nya gitu. Nah kemarin sudah ada yang mulai bertanya-tanya dan udah mulai mau apply, itu dari India, dari Italia dan Dubai. Itu masih wawancara. Nah, jadi inisiatif kami seperti itu Pak, ingin melebarkan social impact-nya gitu ya. Sebenarnya kita bisa memasarkan atau mempromosikan Indonesia itu melalui banyak jalur, termasuk jalur pendidikan. Ini menurut saya justru ini bagus banget gitu, karena orang nggak datang cuma seminggu, tapi orang bisa 1 semester di sini. Ya, luar biasa Bu. Bu Hani, saya lihat di atas meja ini Bu ada satu buku yang menarik dengan judul Islamic Fashion Handbook. Nah, kira-kira bisa diceritakan Bu, ini bukunya apa, bercerita tentang apa, dan filosofi ditulisnya buku ini seperti apa Bu? Baik, iya Pak. Jadi karena IVI ini adalah sekolah busana muslim pertama di Indonesia, otomatis belum ada kurikulum yang bisa kami adopsi.
Jadi kami menyusun sendiri dengan para founder kurikulumnya, karena di sini ada kaidah busana muslim, ada item-item yang dipakai untuk para muslimah di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini kami kumpulkan dari silabus yang sehari-hari. Jadi sebenarnya ini beberapa materi kami gabungkan jadi satu. Kenapa? Karena kan kami sering kedatangan tamu dari luar itu, Pak. Jadi mereka selalu bertanya hal yang sama. Nah, akhirnya kami bukukan saja gitu. Nah, kemudian kami berpikir bahwa ini bisa kami sebarkan juga untuk sekolah-sekolah lain. Kalau karena kami juga ingin kita sama-sama pegang satu hal yang sama untuk pada saat kita mensosialisasikan busana muslim gitu loh, Pak. Jadi ini di 2021 kurikulum kami mendapat penghargaan dari IHIA Kemenperin sebagai hal innovation, karena waktu itu kami memang hanya kami yang memberikan pelajaran busana muslim. Kemudian selanjutnya program beasiswa tadi kami juga mendapatkan Bestri untuk yang social impact, dan untuk desain bukunya sendiri itu kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan Good Design. Nah, bagi sekolah-sekolah SMK maupun kampus yang membutuhkan, kami juga berikan free satu sekolah satu. Nah, ini salah satu yang ingin kami lakukan agar social impact-nya itu lebih terasa gitu, karena kalau nunggu orang beli belum tentu juga orang tahu EV gitu. Jadi akhirnya kami yang berinisiatif membagikan ke kampus-kampus maupun SMK yang membutuhkan, karena kami pun tahu bahwa pasti belum masuk di kurikulum mereka gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal, Pak. Jadi kita sudah ingin menjadi kiblat busana muslim dunia, sedangkan di hulunya belum ada standar sama sekali gitu. Ya, luar biasa Bu. Ini satu pemikiran maju ya Bu ya, membuat ya katakanlah bukan kurikulum tapi guideline Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dijadikan. Iya, betul. Luar biasa Bu. Baik, ini bukunya luar biasa Bu. Buat Bapak deh kalau gitu, Pak. Waduh, terima kasih. Terima kasih banyak nih Bu. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Iya, mudah-mudahan saya juga bisa menjadi desainer fashion paling enggak untuk keluarga saya sendiri. Amin. Baik Ibu, ini Bu Hani, saya ada yang menarik nih Bu. Di belakang kita ini ada beberapa manekin dengan baju muslim nih Bu ya. Kira-kira apakah ini hasil karya dari Ibu dan anak-anak didik Ibu atau bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Betul. Jadi di sini di IV itu mereka akan membuat 3 kali karya. Di 3 bulan pertama mereka akan membuat untuk keperluan styling. Kemudian nanti di selanjutnya mereka membuat untuk dipasarkan, dan yang terakhir untuk koleksi runway. Nah, ini tuh baru 3 bulan, belajar 3 bulan. Jadi mereka sedang mencoba memix and match antara wastra. Ini adalah tenun dari Indramayu, kemudian ini batik. Jadi ini juga masih kain wastra. Supaya wasra bisa diterima juga oleh anak muda. Gimana cara nge-stylingnya supaya lebih stylish gitu. Kemudian nanti ini tuh bisa di mix and match dengan rok, dengan celana, dan pakai kerudung. Atau bagi mereka yang gayanya modest tidak pakai kerudung, ini pun masih bisa dipakai. Sama halnya ini Pak, begitu. Jadi memang di sini kalau untuk ujian akhir kami semua harus memakai hijab. Tapi kalau untuk dipasarkan itu tergantung kepada marketnya masing-masing. Oh iya, jadi ini bisa multifungsi ya Bu ya? Ya, betul. Bisa untuk yang berhijab maupun tidak berhijab. Sebelum dipakai begini pun untuk di luar dengan cuaca yang mungkin dingin juga cocok. Bisa jadi outer. Iya. Bu Hani, sudah cukup lama kita berbincang-bincang Bu. Kira-kira dari Ibu maupun dari Ivi ada pesan-pesan apa Bu untuk Sobat XR yang ada di rumah, yang ada di sana, yang ingin mengembangkan modest fashion di Indonesia? Dan jika Sobat XR ingin belajar mengembangkan modest fashion ini, apakah harus datang ke Bandung atau bisa melalui online Bu? Oke. Buat sahabat fashion yang ingin mengembangkan ilmu di bidang busana muslim, jangan takut bereksplorasi. Silahkan gabung di IVI, boleh melalui online maupun offline. Kalau offline datangnya ke Bandung, kalau online nanti registrasi dulu ke admin. Nanti akan ada bekerja sama dengan kami, namanya EduMode. Nah, itu dia akan fokus di pelajaran online. Kami tunggu selalu itu Pak, karena kenapa? Karena jangan kalah sama orang luar. Yang belajar dari luar itu sudah banyak, tapi orang Indonesia mungkin baru tahu ada IVI. Yuk ke IVI di Bandung.
Baik, Sobat Exer, sudah jelas ya. Jadi kalau yang mau belajar fashion, silahkan ke IVI, bisa online, bisa juga offline. Yang penting ada kemauan buat belajar dan untuk mengembangkan fashion di Indonesia. Baik, Sobat Exer, sudah cukup lama kita berbincang-bincang dengan Ibu Hani dari IVI Bandung. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat Exer mengembangkan modest fashion di Indonesia. Sampai bertemu dalam podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.